Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak tuh? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo. No cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina
harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kita tahu para habaib ini secara tesis bahkan di Naqobah Internasional Ba'alawi ini kan tertolak, nasab ke Kanjeng Nabi tertolak. Bahkan ada marga habaib di Indonesia itu sampai 90 berapa Gus, yang memang gennya gen Yahudi, bukan kepada Kanjeng Nabi. Nah kalau mereka tetap kekeh duriyah Nabi, nanti kan itu ditampar sama Kanjeng Nabi juga dalam hadis. Saya baca dalam Sahih Bukhari itu yang berbunyi begini Kanjeng Nabi, manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lamu annahu ghairu abihi, gitu kan, fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natullah. Itu jelas. Kalau para habaib ini kekeh dengan marganya yang sementara secara tesis ilmiah sudah ditolak intisabnya kepada Kanjeng Nabi, tapi mereka kekeh saja pengen sebagai duriyah Nabi, berarti kan menyandarkan kepada selain bapaknya. Manidda'a ila ghairi abih, kata Nabi, barang siapa orang yang menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya sementara dia tahu dia bukan bapaknya, maka surga itu fal jannatu alaihi haram, haram baginya surga. Wa qila wa alaihi la'natullah, bahkan dilaknat oleh Allah. Maka gak salah Pak Muji mengatakan demikian. Wong tesis ilmiahnya sudah jelas. Sepakat tidak? Sepakat ya? Kita gampang saja begitu ya, apalagi ada oknum Habib Alwi As-Segaf itu kan, ibu-ibu bapak-bapak anaknya jangan mau dimasukkan ansor banser, saya yang bertanggung jawab, haram, dan bahkan saya melaknat perbuatan mereka. Itu sama sebenarnya, jadi laknat teriak laknat begitu, ibarat orang PKI teriak PKI gitu kan. Lah Indonesia begitulah, kita harus bangun, harus sadar. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram wa qila alaihi la'natul. Sahih hadis itu di dalam Sahih Bukhari. Itu nampak pokoknya. Tambahin lagi, alaikum la'natullah, alaihi la'natullah. Begitu ya. Sebelum saya bacakan, nanti saya akan membacakan karya dari Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya katakan Sayyidi Syekh? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir ini duriyah Nabi yang jalurnya kepada Husain. Jadi kalau yang tercatat di Naqobah Internasional itu Sayyid sama Syarif. Kalau Sayyid ini duriyah Nabi yang jalurnya melalui Husain, kalau Syarif melalui Sayyidina Hasan. Maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah. Maka ketika ada orang yang mengatakan dari oknum habaib mengatakan Indonesia ini manhaj madhabnya dibawa oleh Ba'alawi, ya salah. Sejak kapan Ba'alawi itu datang ke Indonesia? Kalau diislamkan, diajarkan tentang madhab oleh Sayyid dan Syarif, itu betul. Karena orang-orang kita, ulama kita ini kebanyakannya Sayyid dan Syarif, bukan habaib. Sudah dipahami? Sepakat ini ya? Harus sepakat. Ada redaksinya. Nah, bagi orang yang mungkin masih meragukan dan keterangan, ya monggo, kata saya juga monggo bisa datang ke pesantren. Kita buka beberapa sejarah-sejarah sesuai dengan referensi yang kita punya. Jangan sampai disalahartikan. Baik, sebelum kita lanjut, ini saya ingin tabarukan dari syair Kiai Haji Fuad Hashim. Beliau adalah turiyah dari Kiai Abbas Buntet. Karena Kiai Abbas Buntet ini salah satu panglima perang 10 November. Ketika 10 November ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani memberangkatkan para santri dan ulama untuk melawan Inggris sebelum datang Kiai Abbas Buntet. Nah pertanyaannya lagi tuh Gus, 10 November Ba'alawi kemana gitu loh. Makanya lucu, ada orang mengatakan kemerdekaan Indonesia ini kekuatan terbesarnya adalah dari Thariqatul Alawiyah katanya. Dan ini yang menyampaikan Habib Lutfi, ngapunten. Cek, Habib Lutfi itu dengan lantang intasiru Thariqatul Alawiyin. Habib gitu. Gus, jangan kasih Habib. Lutfi, ya. Bahkan kalau orang ngerti bahasa Arab, dan ini kadang-kadang kita lemahnya di situ. Ketika di perkumpulan para habaib, Habib Lutfi mengatakan begini, mendoktrin dan memerintahkan kepada para habaib untuk mensyiarkan Thariqatul Alawiyin.
Dengan jelas-jelas mereka mengatakan pendahulu-pendahulu yang mengislamkan di Indonesia itu ya As-Sadah Alawiyin, para pemimpin dari Bani Alawi. Ba'alawi kata Habib Lutfi, harus itu dipertanggungjawabkan. Cuma menggunakan bahasa Arab, bilghatil Arabi, karena sengaja supaya kita orang Indonesia tidak tahu artinya, padahal Indonesia banyak santri. Mau kita tunjukin videonya, ada videonya. Kita lemah di situ, tertipu dengan orang-orang yang sok lutfah, namanya juga lutfi, halus, kan begitu. Padahal itu di hadapan para habaib itu disampaikan, syiarkan terus, karena tidak ada thariqah yang tertinggi di hadapan Allah kecuali thariqatul Alawiyin yang dibawa oleh Ba'alawi. Sehingga datang kalimat kemerdekaan Indonesia ini berpotensi dari kekuatan thariqah Alawiyah. Goblok itu yang mengatakannya begitu. Kalimatnya diulang-ulang, intashiru, intashiru, itu ada dengan bahasa Arab. Kita sudah memegang datanya, kita jangan tertipu. Jauh-jauh hari thariqah datang ke Indonesia yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu lebih duluan Naqsyabandi, Qadiriyah, bahkan Tijani itu hampir terakhir. Nah ini kenapa mereka ini lebih fanatik dengan thariqah Alawiyah, dengan klan Ba'alawinya, yaitu tadi nanti kita akan bahas ya. Baik, untuk selanjutnya kita bacakan syair tentang Nahdlatul Ulama dulu, supaya bangsa kita ini lebih yakin jangan sampai lepas daripada Nahdlatul Ulama. Kalau kata Abu Ya ini, kalau nanti NU sudah diambil orang bagaimana tuh? Karena banyak orang yang ingin, bahasanya apa ya, memanfaatkan kedudukan di NU. Dan ini tercatat di dalam syair Kiai Haji Fuad Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita artikan. Ya nahdlatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Yang artinya, duhai NU ku sayang, kaulah cintaku, kaulah kasihku, kaulah kebahagiaanku, dan engkaulah kerelaanku. Dan ingat, NU ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang struktur. Kadang-kadang orang yang kultur seperti kiai-kiai kampung lebih melekat ke NU-annya. Ya nahdlatal ulama'i anti wasilatun litamassuki bi jama'atil ulama'i. Duhai NU ku sayang, kaulah pelantaraku, penyambungku yang mampu mengumpulkan para ulama sebagai pegangan gandolan sarung. Makanya ada istilah gandolan sarung ulama ya di NU, karena mereka nggak pakai sarung, mau gandolan jubah. Makanya ada istilah ini kita tidak istiza ya. Kadang saya mikir begini, ulama kita tuh hebat. Kalau bikin bikin syair itu masya Allah, kalimatnya kalimatnya kenapa menggunakan litamassuki bi jama'atil ulama. Orang nyekel. Jadi gondelan sarung itu udah istilah dari dulu. Ulama mengatakan, yang penting kita warga Nahdliyin gondelan sarungnya ulama. Nah yang punya sarung siapa? Ya kita. Mereka mau pakai sarung, mau gondelan jubah nggak ada. Nah ini kan kalau orang yang sedikit bermasalah nalarnya, kayak kita wah iki rasis iki. Atau mungkin litamasuki ini lihyah, bisa gandolan janggutnya. Ngapunten ya, bukan istiza ini. Makanya istilah gandolan sarung itu hanya di ulama NU. Ya nahdlatal ulama'i anti safinatun lisalamati wa tariqatun lin'amai. Duhai NU ku sayang, kaulah bahtera penyelamatku, kaulah jalan menuju nikmatku. Makanya benar kata Abu Ya, banyak yang pengen hidup di NU karena basah.
Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati rabihat bila khusrin ladal uqala'i. Wahai NU ku sayang, kau adalah perniagaanku, tempat jual beliku. Karena aku yakin jual beli di NU tidak akan pernah rugi. Walaupun di dunia tidak pernah dapat kursi jabatan, di akhirat pasti dapat. Begitu. Maka banyak yang salah mengartikan masuk di NU jadi jembatan untuk mendapatkan kursi jabatan. Betul tidak? Lawan jangan. Ini survei membuktikan. Dan ini loh sama Ki Hasim sudah dilarang. Kita kalau orang NU walaupun kita tidak mendapatkan jabatan DPR, MPR, gak dapatkan kursi lah begitu. Kita yakin di akhirat akan ada jabatan yang kita sanding melebihi daripada DPR, MPR. Makanya NU ini bukan hanya milik orang struktur, tapi orang kul. Nah itu tentang NU ya. Hanya sebagai tabarukan. Selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang selalu mencari penghargaan daripada selain Allah. Ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini menempel yang keras di majlis di bab yang ke-12 fin nahyi anit talabi ila ghairillah. Larangan keras kepada kita mencari kemuliaan selain Allah, ingin dihargai orang dengan jabatan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki sebagai kiai, sebagai habaib dzurriyyah Nabi, kemudian mencari penghargaan dari orang. Sangat salah kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau saja sayyid kok. Gak pernah beliau mengatakan di dalam diriku terdapat darah Rasulullah. Gak pernah. Kan begitu. Harusnya kita malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini dijelaskan al-ulama wal auliya wal abdal warasul anbiya. Ingat, predikat ulama, predikat wali yang Allah berikan sebagai pewaris para nabi ini amanah dan juga ujian. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Oke lah, mereka sebagai para habaib gak sadar bahwa predikat habaib ini adalah amanah dan ujian yang suatu saat ini akan melawan dirinya sendiri dan akan menjatuhkan dirinya sendiri kepada kemaksiatan. Maka dengan pahamnya kita ini sebagai ujian amanah dari Allah, jangan sampai predikat pangkat yang kita miliki ini dijadikan alat untuk meraup kehidupan dunia. Pengen jamaah banyak supaya dihargai orang. Karena sejatinya begini, pangkat ulama, para wali ketika dicaci, dihinakan, andai kata tidak diakui, kalau benar mereka itu gentle, udahlah, mereka gak menganggap kami sebagai dzurriyyah Nabi. Mungkin mereka akan santai-santai saja, karena sejatinya tidak akan mengurangi pangkat kewalian. Mungkin ada si A ini ada seorang wali, ada yang mencaci maki, wah macam-macam dari sebagainya, santai saja, nggak dilawan, nggak pernah dihiraukan. Karena dengan cacian tersebut tidak akan menggugurkan kewalian seseorang tersebut. Beda dengan klan-klan yang sekarang, ketika kita tidak anggap, mereka makin, wah kamu kalau sampai nggak percaya kepada para habaib kamu haram masuk surga. Kan itu kan masih mencari popularitas dari manusia. Naudzubillahi min dzalik. La tahribu minal bala'i fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Yang artinya begini, jangan pernah lari daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah war risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Karena ketika seseorang itu sabar dengan ujian yang sedemikian rupa beratnya, maka barang tentu dia telah memegang asas, pondasi keilmuannya para nabi, para rasul, para wali, orang-orang makrifat yang punya maqam mahabbah. Nah ini kan terbalik kalau kita terbalik.
Fa idza lam tasbir 'alal bala'i fala asasalak. Tuh. Kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang habaib atau manusia biasa kemudian tidak sabar dengan cobaannya, fala asasalak, maka kamu tidak punya pondasi. Maka kita kadang-kadang lucu ketika mereka dinafikan oleh sebagian orang tentang intisab nasabnya, karena itu juga ujian sebenarnya bagi mereka. Mereka muring-muring, bahkan sampai mendoktrin yang macam-macam. Ada juga salah satu oknum Habib mengatakan di ceramahnya begini, ini problem besar untuk Indonesia. Sebentar lagi Indonesia akan hancur ketika para habaib terusir dari Indonesia. Ada tuh Habib Novel, buka aja tuh. Sekarang saya sebut namanya. Iya. Ini problem besar, kata dia. Kalau para habib ini dihinakan kemudian sampai dideportasi ke sana, ke Yaman lagi, katanya Indonesia kiamat. Dari mana? Emang kamu yang punya tanda kiamat? Kanjeng Nabi aja ditanya kiamat mata sa'ah, kapan kiamat? La adri. Kanjeng Nabi itu gak tahu loh. Kamu itu bukan nabi, bukan rasul, wali juga gak tahu. Sudah berani mengatakan demikian, berarti kan takut. Takut tergores jabatannya, padahal kalau benar dia duriyah Nabi, sedikit pun dengan cacian makian tidak akan menggugurkan pangkat duriyah nabinya. Paham betul? Harus paham. Kacau ini. Fala asa salah kata tuh Ashabul Qadir. Ini yang ngomong bukan Ubah deh, Ashabul Qadir. Ini duriyah asli. Karena beliau sayyid, ya. Ingat-ingat, sayyid ini adalah duriyah Rasul yang jalurnya kepada Sayyidina Husain. Kalau Asy-Syarif kepada Hasan. Kalau habaib wallahu a'lam. Nah, betul lah, karena sarana nakobah loh, kita nggak ngerti. Barangkali di sini ada yang mau membela, monggo. La baqa ali bana'i illa bi asasin. Suatu bangunan gitu ya, itu tidak akan pernah kekal kalau tidak ada pondasinya. Rumah-rumah seperti kan ada pondasinya, nggak ada pondasinya rubuh. Makanya coba kalau kita lihat adat istiadatnya para wali itu, mereka itu berapa banyak orang yang menghina Abu Yamamah Ghufran di media. Ada aja menghina, beliau santai aja, karap-karap mau bagaimana, karena beliau paham dengan caci makinya mereka nggak akan mengurangi pangkat daripada orang yang dihinakan. Begitu seharusnya. Ya nanti kembali kepada diri sendirinya. Jangankan kita, pangkat Kanjeng Nabi sendiri aja disebut orang ahli sihir, disebut majnun, disebut majnun, orang gila loh. Ini kalau di Indonesia senang dengan orang-orang gila, senang dibohongi dengan orang-orang gila yang mengatakan wali majdzub. Ini perlu saya jelasin. Di dalam Tobaqatul Auliya, ini perlu saya lurusin dulu selingan daripada kitab ini. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menyampaikan Tobaqatul Auliya, tingkatan para wali yang masyhur ada 9. Dari mulai wali kutub sampai wali abdal, nuqaba, nujaba, semua itu ada 9. Dan itu tidak ada makom majdzub. Asumsi orang Indonesia ini mau saja dibodohin dengan wali majdzub. Majdzub itu bukan makom wali. Majdzub itu adalah salik, bisa bidayah, bisa nihayah. Ingat, kadang-kadang orang suluk di dalam Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitab Tanwirul Qulub tuh nggak dibawa. Kemarin saya udah pesan sama Mang Ono nggak dibawa ya Tanwirul Qulubnya. Tanwirul Qulub itu disampaikan oleh beliau, kalau orang itu sudah zikir ismu dzati dalam diri sampai istiqomah, itu pasti mengalami jadzab. Karena jadzab itu adalah pelantara seseorang selama suluk. Dan ingat, majdzub itu tidak selamanya. Ini majdzub setiap hari, bagaimana coba? Ini lucu lagi. Saya nggak punten bahasa ya. Ini kadang-kadang majdzub setiap hari gitu kan, jadzab itu. Ini ada cerita yang terkenal dulu di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Nggak ada lagi. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu yang terkenal jadzab dulu itu sejaman dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, itu ada Syekh Abu Bakar Asyibli. Beliau itu sering jadzabnya, gitu kan. Tapi kalau orang jadzab beneran, ketika bertemu dengan wali yang pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang jadzab tersebut, dia akan sadar. Itu saja kuncinya. Contoh mungkin Mas Kamal ini wali jadzab. Bukan wali jadzab, orang yang lagi jadzab. Karena ingat, majdzub jadzab bukan makom. Kita harus menyimpulkan itu. Justru kalau kita
mengatakan wali majdub sebagai makom itu haluisme. Salah pemahaman kita gitu loh. Andai kata Mas Kamal ini dia dalam keadaan jadab majdub, ketemu sama Gus Maki, andai kata yang pangkat walinya lebih tinggi, maka Mas Kamal akan sadar. Maka dulu diceritakan Lalilur cicitnya Syekhona Khalil itu kalau beliau bertemu dengan para wali Allah dia bercakap biasa dan sadar. Ini mah kok ketemu sama Allah karim. Nah ini kadang-kadang orang kita ini gampang dibodohi dengan nama wali. Nah kalau kita berbicara tentang kewalian, setiap manusia berpotensi jadi wali. Entah wali itu apa ya, wali kota, wali apa, berpotensi jadi wali. Jadi maksud itu bukan makom wali ya, salik. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub ada orang ketika dia suluk itu kemudian jadab kembali. Ada di akhirnya jadab yang tetap kembali, dan jadab itu tidak selamanya. Ini mah jadab bertahun-tahun sampai wafatnya jadab. Nah saya begini, saya belum menemukan keterangan seperti itu. Yang nggak tahu kalau mereka punya kitabnya monggo. Dan ini pernah disampaikan oleh Abuya Mamagupron, ngapunten, dengan bahasa begini, bahasa Abuya. Makanya Abuya itu sering ngomong kayak gini dulu. Ada salah satu dari klan mereka, Habib Abu Bakar yang terkenal dengan jadab itu kan. Dia datang ke makbarohnya Syekhona Khalil. Dia duduk di tempat imam, kemudian dia rokokan. Di bawahnya makbarohnya Syekhona Khalil Bangkalan. Dengan sombongnya Habib Abu Bakar yang dikatakan wali jadab ini, bekas rokoknya dilemparkan ke makbaroh Syekhona Khalil. Seperti itu logika nih, logika secara keilmuan. Lebih mulia mana dia dengan Syekhona Khalil. Dan kalau benar itu jadab, harusnya sadar, karena martabat kewaliannya sudah jelas. Syekhona Khalil terbukti bahwa beliau walinya Allah. Ini kok masih jadab saja. Nah berarti ada apa di dalam? Begitu Gus Ilyas ya. Aduh ya tarim ya tarim. Gitulah Kang ya. Mulai sekarang kalau muridnya Abu Yama Mamagupron, hilangkan istilah wali majdub, karena itu bukan makom wali. Orang yang jadab itu belum tentu wali. Tapi kalau para wali sudah pasti melewati majdub.